Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen. Pernahkah teman-teman merasa tidak nyaman setelah minum susu, padahal waktu kecil tidak ada masalah saat mengkonsumsinya? Hal ini mungkin membuat teman-teman berkesimpulan bahwa teman-teman mempunyai alergi susu yang baru muncul setelah dewasa. Lalu, apakah alergi susu bisa muncul di saat sudah dewasa, dan apa saja gejala alergi susu pada orang dewasa? Nah, bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Alergi makanan bisa muncul kapan saja, tidak hanya pada saat teman-teman masih kecil, tetapi juga bisa muncul saat teman-teman sudah dewasa. Di usia berapapun, teman-teman bisa menunjukkan reaksi alergi pertama kali, seperti diare setelah minum susu sapi, gatal-gatal, kulit kemerahan, bengkak, dan masih banyak lagi. Saat pertama kali mengalami gejala tersebut, mungkin teman-teman masih bingung karena sebelumnya teman-teman tidak mempunyai masalah dengan alergi. Namun, alergi yang baru muncul saat sudah dewasa memang bisa terjadi. Reaksi alergi terjadi karena sistem kekebalan tubuh menganggap ada sesuatu yang berbahaya yang masuk ke tubuh. Sistem kekebalan tubuh kemudian akan memunculkan reaksi terhadap alergi atau senyawa yang menyebabkan alergi. Di dalam susu terkandung air, protein, mineral, lemak, dan karbohidrat. Protein dalam susu sapi inilah yang dianggap tubuh sebagai zat asing. Sel-sel darah putih pun membentuk antibodi atau disebut dengan antihistamin untuk melawan zat asing tersebut. Hal ini kemudian dapat memunculkan gejala alergi makanan, yang bisa ditunjukkan melalui kulit, sistem pencernaan, dan sistem pernapasan. Dua protein utama pada susu hewani yang biasanya menimbulkan alergi reaksi adalah kasein yang ditemukan pada susu yang mengental, serta whey yang ditemukan pada bagian cairan susu yang tersisa setelah mengental. Reaksi tidak selalu muncul pada saat pertama kali teman-teman terpapar alergi. Bisa saja reaksi baru terjadi ketika teman-teman sudah berkali-kali terpapar alergi, sehingga gejala alergi baru dirasakan pada saat teman-teman sudah dewasa. Biasanya alergi susu muncul pada usia 30-an atau 40-an. Faktor keturunan dan lingkungan bisa berkaitan dengan alergi yang teman-teman miliki. Gejala alergi bisa muncul dalam rentan ringan sampai parah dan butuh perhatian khusus. Gejala yang ringan bisa dalam bentuk ruam pada kulit di sekitar mulut, lalu menjalar ke bagian tubuh lain. Kulit teman-teman juga bisa menjadi kemerahan dan terasa gatal. Masalah pada pernafasan juga bisa teman-teman alami saat alergi pada susu. Sistem kekebalan tubuh yang bereaksi terhadap protein susu dapat menimbulkan peradangan pada sinus. Hal ini dapat menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga hidung menjadi tersumbat dan berair. Kesulitan bernafas, batuk, dan asma juga bisa muncul saat teman-teman mengalami alergi susu. Selain gejala-gejala yang sudah aku sebutkan, alergi susu juga bisa menyebabkan reaksi parah yang bernama anafilaksis. Anafilaksis adalah reaksi alergi yang darurat dan dapat menyebabkan kematian. Tanda anafilaksis dapat meliputi yang pertama, penyempitan saluran udara termasuk pembengkakan pada tenggorokan yang membuat sulit bernapas. Yang kedua, tekanan darah yang menurun, dan yang ketiga, kehilangan kesadaran. Jika teman-teman memiliki gejala-gejala yang sudah aku sebutkan setelah minum susu, sebaiknya segera periksakan diri ke dokter. Dokter akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk melihat apakah teman-teman benar-benar memiliki alergi susu atau tidak. Bisa saja gejala yang teman-teman alami merupakan intoleransi susu yang berbeda dengan alergi susu, atau bisa karena alergi terhadap hal lainnya. Alergi susu memang bisa terjadi pada orang dewasa, tetapi ini sangat jarang. Biasanya orang mengalami intoleransi susu karena kekurangan enzim yang membantu dalam mencerna susu. Intoleransi susu juga sering disebut sebagai intoleransi laktosa. Gejala yang dirasakan pun berbeda. Efek intoleransi pada susu lebih banyak menyerang sistem pencernaan. Beberapa gejalanya termasuk perut kembung, nyeri, diare, mual, dan muntah.
Gejala lain yang mungkin juga dapat muncul adalah nyeri otot dan sendi, sakit kepala, dan lesu. Untuk memastikan apakah yang teman-teman alami adalah alergi atau intoleransi, teman-teman harus memeriksakan diri dan menjalani sejumlah tes. Pilihan tesnya meliputi tes-tes paparan alergi melalui tusuk kulit dan tes darah. Bila satu tes belum memberikan hasil yang jelas, teman-teman mungkin harus menjalani tes tambahan atau melakukan tes paparan oral dengan mengkonsumsi susu secara langsung. Berbagai tes dan pemeriksaan untuk mendiagnosis alergi makanan. Pada bayi atau balita, kebanyakan alergi susu akan menghilang seiring dengan pertumbuhan mereka. Namun, bila alergi baru terjadi setelah dewasa, belum diketahui dengan pasti apakah alergi dapat menghilang. Hingga kini, obat untuk menyembuhkan alergi belum tersedia. Maka, cara terbaik yang bisa teman-teman lakukan saat ini adalah menghindari susu dari minuman atau makanan yang teman-teman konsumsi sehari-hari. Protein susu terkandung dalam banyak jenis makanan. Selain produk olahannya seperti keju, yogurt, mentega, dan krim, susu juga terdapat pada roti dan kue, karamel, coklat, serta terkadang digunakan dalam pembuatan sosis. Banyak makanan dan minuman tersebut sangat sulit dihindari, apalagi jika susu terkandung dalam makanan-makanan yang tidak teman-teman duga. Oleh karena itu, teman-teman harus selalu membaca label komposisi bahan setiap makanan yang teman-teman beli dan pastikan produk tersebut tidak menggunakan susu. Mencegah reaksi alergi makanan di rumah dan di restoran. Selain itu, ketika mendengar tentang alergi susu, yang terlintas di pikiran kebanyakan orang adalah susu sapi. Namun, pastikan bahwa teman-teman tetap menghindari produk susu hewani lainnya. Susu kambing misalnya, memiliki kandungan protein yang serupa dengan kandungan susu sapi. Ada baiknya teman-teman tidak mengkonsumsi susu kambing karena dikhawatirkan dapat menimbulkan reaksi alergi yang sama. Oke, seperti itu saja pembahasan alergi susu. Bisakah muncul di saat dewasa dan bagaimana gejalanya? Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, kritik, ide, ataupun saran, silakan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah sini. Aku mohon maaf, belum bisa membalas semua pertanyaan dan komentar dari teman-teman karena kesibukanku. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan share ke seluruh sosial media teman-teman. Tonton juga videoku yang lainnya di channel YouTube Hendra Prabowo Kebumen. Dan ikuti juga akun sosial mediaku di Facebook dan di Instagram di @hendra_prabowo_kebumen. Bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dan selesai. Semoga teman-teman sehat selalu. Sampai jumpa dan have a nice day.